Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Nah, dengan saya Istiaulia dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM H108 1221032. Nah, di sini saya bersama teman saya. Saya Andri Al-Majri, saya juga berasal dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM H108 1221023. Nah, hari ini kita akan membahas podcast yang merujuk pada hukum laut internasional yang bertemakan aktivitas nelayan Cina di Laut Natuna ini semakin merajalela, khususnya di Natuna Utara. Oke, baik. Mengapa saya mengambil tema aktivitas nelayan di Laut Natuna Utara semakin merajalela? Karena nelayan Cina ini sering mencuri atau menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Oke, untuk selanjutnya ini apa sih yang membuat Cina untuk masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif? Terus ada apa sih di Lautan Natuna Utara yang membuat nelayan dari negara Cina masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya akan menjawab mengapa banyak nelayan dari negara Cina itu mencuri ikan di perairan zona ekonomi eksklusif dan ada apa sih di Laut Natuna Utara itu. Jadi, tepat di tanggal 2 Januari 2020, ada kapal laut Cina atau kapal nelayan Cina itu masuk ke zona ekonomi eksklusif, khususnya tuh di Indonesia. Nah, tepatnya di Natuna Utara. Tujuan dari kapal laut Cina ini adalah untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif. Nah, dari Kementerian Luar Negeri ini menilai bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang ilegal, sehingga dari Indonesia melakukan protes kepada Kedutaan Besar Cina karena menganggap bahwa tindakan tersebut adalah melanggar hak hukum internasional. Baik, terima kasih Kak Istiaulia. Berarti suatu tindakan yang dilakukan oleh dari nelayan Cina merupakan proses pelanggaran terhadap tentang yang telah ditetapkan UNCLOS, yaitu hukum laut internasional. Ya, nah tindakan untuk masuk ke zona ekonomi eksklusif untuk mencuri ikan ini tidak boleh bagi negara asing yang tanpa memiliki izin. Karena itu adalah hak dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Jadi Indonesia ini mempunyai laut teritorial sejauh 12 mil. Nah, di sejauh 200 mil dari garis pantai tersebut adalah zona ekonomi eksklusif. Di situ negara Indonesia itu memiliki beberapa hak. Salah satunya adalah mencari ikan dan berbagai sumber daya alam yang ada di sana. Nah, negara lain itu tidak diperbolehkan sebagaimana pasal 58 ayat 1 UNCLOS yang berbunyi negara lain itu tidak boleh menggunakan zona ekonomi eksklusif, tetapi hanya sebatas. Nah, ada sebatasnya. Yang pertama itu navigasi pelayaran, yang kedua itu penerbangan, dan yang ketiga itu adalah peletakan kabel pipa bawah tanah nih Andri. Nah, sedangkan mencari ikan ini harus mendapatkan izin dari negara itu sendiri, yakni negara Indonesia. Baik, terima kasih Kak Istiaulia atas penjelasannya. Berarti pada intinya suatu tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Cina adalah melanggar suatu hukum laut internasional ya. Ya, jadi Indonesia dan Cina ini sebenarnya sama-sama mengadopsi hukum laut internasional. UNCLOS ini sebagai hukum nasional mereka. Baik Kak, misalnya kalau dalam konteks sekarang nih, mengapa sih nelayan dari negara Cina ini melakukan suatu tindak pelanggaran hal tersebut di zona ekonomi eksklusif? Nah, mengapa Cina berani melakukan pelanggaran yaitu mencuri ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia? Karena Cina itu mengklaim bahwa dirinya memiliki wilayah tersebut berdasarkan 9 garis putus-putus. Nah, 9 garis putus-putus nih Andri, awalnya dibuat oleh negara Taiwan pada tahun 1947, lalu diadopsi oleh pemerintahan Cina dan itu ditetapkan sebagai traditional fishing rights mereka, atau istilah zaman dulu itu nelayan Cina ini sering mencari atau suka mencari ikan di sana. Makanya negara Cina ini merasa bahwa negaranya itu mempunyai hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan perikanan ke sana. Padahal di UNCLOS sendiri nih Andri, atau di hukum laut internasional ini tidak dikenal yang namanya traditional fishing rights. Yang dikenal hanyalah zona ekonomi eksklusif dan setiap negara itu harus menghormati itu Andri.
dan kebetulan Cina juga mengadopsi UNCLOS itu sendiri. Oke, baik. Berarti dalam istilah negara Cina ini tidak mengenal namanya zona ekonomi eksklusif, tapi masih menggunakan metode yang disebut traditional fishing right. Nah, apakah illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan dari negara Cina itu termasuk suatu pelanggaran wilayah kedaulatan negara? Nah, oke Andri, saya akan menjawab lagi nih Andri. Penangkapan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Cina ini merupakan ancaman yang sangat serius, Andri, bagi keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan dan perairan sebuah negara. Kedua sektor ini merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, penangkapan ikan ilegal juga mengancam kedaulatan negara Indonesia. Baik, terima kasih Kak Sylvia. Untuk selanjutnya ini saya ingin menanyakan apa yang tidak diperbolehkan oleh negara asing saat melintasi di wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, sesuai yang kita bahas tadi, yang tidak boleh dilakukan oleh negara asing saat melintas zona ekonomi eksklusif itu adalah eksploitasi sumber daya laut. Karena kekayaan laut yang ada di dalam zona ekonomi eksklusif ini mutlak hak kekayaan negara Indonesia. Baik. Terus nih, untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait kasus illegal fishing itu apa? Yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup banyak, Andri. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan atau illegal fishing ini. Di antaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan nih, Andri. Nah, pengawasan dan perlindungan ini dilakukan terhadap wilayah perairan zona ekonomi eksklusif, melakukan tindakan hukum yang tegas, kemudian meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan negara tradisional serta pengawasan yang ketat. Oke, untuk pertanyaan terakhir Kak Istelia, mengapa sih illegal fishing harus diberantas? Mengapa illegal fishing harus diberantas? Ya, karena illegal fishing yang dilakukan oleh negara lain ini sangat merugikan negara Indonesia. Secara garis besar, pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kegiatan illegal fishing ini tentunya adalah negara Indonesia sendiri. Apabila terjadi illegal fishing, maka tentu saja hal tersebut sangat merugikan ekonomi negara sebab sumber daya ikan di perairan Indonesia akan berkurang. Oke, terima kasih Kak Sylvia telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan pada podcast pada hari ini. Baik, saya akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa datang ke channel